Ketika saya tinggal di Bandung, rumah saya persis di sebelah masjid. Sekitar jam 3:30, itu setiap hari ada orang yang ngaji. Suaranya tidak terlalu enak. Apalagi bagi saya, itu kurang terlalu nyaman karena jam segitu, jam 3 subuh adalah waktunya saya konsentrasi untuk membuat video. Bikin konten-konten untuk YouTube atau konten-konten kajian. Di jam-jam tersebut sengaja karena hening, tidak ada suara motor, mobil. Tapi karena ada yang ngaji, maka suaranya selalu masuk ke dalam rekaman saya. Dan itu cukup mengganggu proses produksi. Lalu berlalu waktu dan saya pindah ke United Kingdom. Rumah saya dikelilingi oleh gereja. Kiri, kanan, depan, belakang penuh dengan lonceng. Saat itulah kita merindukan suara Quran, siapapun yang baca. Jadi ketika saya sekarang ada di Istanbul mendengarkan suara imam yang membaca Al-Quran, ces ke hati itu. Ada sebuah nikmat yang tidak kita rasakan kecuali setelah kita kehilangannya. Ketika kita sedang merasakannya, kita tidak nyadar bahwa itu adalah nikmat besar. Tapi ketika Allah cabut, situasinya nggak sama lagi, barulah kita ngerasa kehilangan. Maka ada pelajaran penting yang saya pahami. Kadang-kadang kita sering lupa. Di sekitar kita banyak sekali nikmat, cuma karena kita tidak notice, kita kurang mensyukurinya. Saat tidak mensyukurinya, Allah akan cabut, Allah akan ambil. Wala in kafartum, kalau kamu tidak bersyukur dengan nikmatku, inna adzabi lasyadid. Azabku itu pedih. Mulailah kita sering mikir, apa saja nikmat-nikmat melimpah yang Allah berikan di sekitar kita, yang kadang-kadang sering kita lupakan, sering tidak kita apresiasi.